secara parsial satu ayat, sedangkan Alkitab tidak bisa diterjemahkan secara satu ayat. Nah, maksudnya gini loh, kalau bicara ini kan ada ayat yang lain yang mengatakan Yesus kan mengasihi musuh, mengampuni orang lain. ini. Begitu cara membaca Alkitab itu secara komprehensif. Mikana dengar deh. Mikana mana? Saya bukan komprehensif. Mana? Apa bukan Yesus? Ya bukan deh. Oh bukan. Teman-teman perhatikan ya. Bapak ya, bukan Yesus. Yesus bukan Bapak kalau ya. mau belajar Bible nanti sama dokter teologi aja ya. Iya. Sama dokter teologi. Aku kan kalian kan katanya ahli Al-Quran. Yesus boleh bukan dong Bapak. Saya bertanya, boleh dong. Iya. Nanti sebentar dulu lagi enak saya. Teman-teman perhatikan ya. Bapak bukan Yesus. Dengar ya. Ini kok formal Muslim, tapi yang dijelaskan Bible gimana? Iya. Ini kan saya pakar Paulus lah. Paulus berkata, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi sebagai orang berdosa? Kenapa malu Mikana mengakui diri sendiri Mikana? Bahkan menyangkal diri sendiri ya Mikana ya. Mika, ketawamu ya, suaramu nggak bisa kerubah Mika. Aku mau tes. Boleh nggak aku mau tes ini ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tadi pertanyaanku sama kalau Katolik bagaimana? Kan saya Katolik sama Islam nggak berdebat soal ketuhanan. Kalau memang kita berdebat. Ya, sebentar. Pengikut jalan lurus. Selamat malam untuk semuanya. Pagi. Ya. Ya, ada yang mau sampaikan, silakan. Ada pasien nih. Pasien rumah sakit jiwa. Bentar ya, Ye. Ye, aku mute dulu kok ya. Kau di sini aja ngomong mana ya. Pasien rumah sakit jiwa. Ini apa ya? Ada topik yang sedang didiskusikan, jadi saya nyimak dulu. Bertanya aja bang, bertanya aja bang. Iya, bertanya. Saya nggak udah loh. Iya, Ye, sabar dulu Ye, biar dia dulu Ye. Kau di situ aja dulu, nggak usah kemana-mana. Saya bertanya ya, di dalam Al-Quran dikatakan ada satu ayat mengatakan bahwa
semua makhluk hidup diciptakan dari air, betul tidak? Coba ayat dari yang mana? Dari ayat yang gue buka. Quran Ayat surat atam berapa? buruan mungkin, atam buruan. Bentar ya, saya lihat Qurannya. Besarin dia, Tengku, biar dia bisa open cam. Besarin dia. Nggak bisa open cam dia. Oh, udah bisa open cam, udah. Nah, ini cuma Bisa. Tekan aja ya. Ani cuma pengen lihat ketika dia open cam kira-kira di atas ada tulisan dokter spesialis jiwa nggak? Itu aja sebenarnya. Bang Ben pelan-pelan, Bang Ben, Oten langka, Bang Ben. Enggak, ntar ganti Ani bantu resepin. Resepin haloperidol. Yang kayak gini mah kasih aja destro 10 butir. Jangan Jangan ya. destro. Jangan kasih haloperidol atau kalau yang gitu disuntik aja pakai petidin 10 ampul gitu. Pulang ke rumah bapak di surga. Iya. Suruh ngopi aja pakai masako yang kayak gini mah. Oke, di Quran surah Al-Anbiya. Quran surah Al-Anbiya. Ayat 30. Ya, Ya, udah tahu aku sebenarnya, cuman nggak mau aku bilang. ayat ini kan dikatakan semua makhluk hidup berasal dari air. Betul tidak? Ya, ya silakan Ustaz. Ayat berapa? Kita udah tahu. Ayat 30. Al-Anbiya ayat 30. Ya. Kayaknya udah pernah kan Dan itu kan kan- dijelasin. Ya, dan kami jadikan dari Iya, ayat Al-Anbiya yang hidup. ayat 30 gitu. 30. Ya. Nah, Jadi terus dia pikir ayat masalahnya- itu tuh dia Masalahnya- pikir begini. Silakan. Masalahnya setan itu iblis terbuat dari api. Apa itu sudah Apa tidak hubungannya? bertentangan? Apa hubungannya sih? Justru saya mau tanya, makhluk hidup itu setan kan makhluk hidup. Setan itu Jadi makhluk kalau hidup Ani atau belajar bukan? biologi ya, ilmu Apakah mayat setan itu benda mempelajari mati? setan atau iblis juga gitu kah? Iya, makanya Kebanyakan itu. nonton Avatar nih bocah. Coba, nggak apa-apa. Silakan Ustaz, dijelaskan Ustaz. Surat Al-Anbiya. Benarkah surat Al-Anbiya itu menceritakan bahwa semua makhluk diciptakan oleh air? Ya, itu pertanyaannya tuh. Masa dia nggak paham ya? Ya ternyata setan terbuat dari api. Udah kan mau Iya, dijelasin diam sebentar, dulu. biar dijelaskan mengenai surat Al-Anbiya. Kebanyakan Ayat nonton 30. Avatar anjing bocah. Coba Bang Ferry coba baca terjemahannya deh. Kan Bang Ferry nggak bisa bahasa Arabnya. Coba terjemahannya. saya baca Masa ya. dari terjemahan aja nggak paham? Saya baca ya. Eh, Nanya aja lama apalagi menjawab, Mana ada tentang penciptaan di situ? ini ayat ini menjelaskan bahwa air ada sumber kehidupan. Baca, Kan bocil. suruh orang baca itu aja udah paham loh. Kamu malah menjelaskan, suruh baca aja kamu bingung. Soalnya saya belum lihat Al-Qur'annya, baru keterangan di sini. Saya belum buka Al-Qur'an. Saya belum buka Al-Qur'an. Ini baru keterangan. Oke, sebentar ya, saya buka Al-Qur'an dulu. Al-Anbiya ayat 30. Bentar. Al-Anbiya. Ben, gua kalau yang nerangin Ben terkedalaman Ben. Lu yang cetek-cetek bener saya kan Al-Anbiya. Gua kayaknya bener saya dalam ketinggian ustadku jangan lah. Jangan pakai sama ustad bang, jangan lah ketinggian ini. saya enggak Iya, ayat 30. dia menanyakan sebuah ayat sedangkan ayatnya pun dia belum Iya. pernah baca. Gila Iya. saya bilang. Ya gila. Oh, saya sudah banyak kali tanyakan ini. Hah? Kau tanyakan tapi kau belum baca kan, barusan lu ngaku katanya belum baca. Gimana sih kau ini? Maksudnya saya sudah sudah berapa kali baca, tapi ini kan saya baru buka ulang. Saya baru buka kembali. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan Barusan bumi aku belum baca. dan kami pisahkan antara keduanya. Dan Peri, gue sebelum turun mau nanya dulu Peri, dulu waktu pembagian otak lu kemana? berasal dari air. Jadi kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Sejak kapan air dan api sama? Itu pertanyaannya.
Udah. Sudah. Udah Ya, diam. siapa yang mau menjawab nih? Nah, itu Bang Ben aja. Gue nggak mau ke bawah gila. Udah, di situ bukan menjelaskan bahwa segala makhluk hidup itu diciptakan dari air. Jadi situ dijelaskan bahwa air itu sumber kehidupan. Jadi makna bahwa air itu merupakan sebab hidup semua makhluk hidup, makhluk di bumi. Jadi semua makhluk hidup itu membutuhkan air, manusia, hewan, tumbuhan, semua membutuhkan air. Itu loh penjelasannya. Bukan Itu diciptakan dari air, tafsirmu, tidak brother. menjelaskan. Itu Kata penciptaan di situ. Ada nggak Itu kata penciptaan? tafsirmu. Itu Memisahkan tafsir. kami menjadikan Ada nggak di sini segala kata sesuatu penciptaan? yang hidup berasal dari Coba. air. Di mana ini bahwa semua, aduh, kami ini sudah tafsir itu. Ya udah gini aja abang-abangku gini aja. Kita dengerin aja si Peri. Terus maunya Peri gimana coba? Itu bertentangan dengan iblis diciptakan dari api. Nah, jadi kesimpulannya menurut Peri Berarti kontradiksi dong. apa yang kontradiksi? Api dan air tentunya berbeda unsurnya. Hubungannya sama manusia? Berbeda jauh api dengan Iya, saya ngikutin coba seleranya Peri sekali aja ini, nggak apa-apa saya ikut gila juga. Nah terus hubungannya? hubungannya berarti salah. Salah, apanya yang salah? Salahnya makhluk hidup itu, setan itu termasuk makhluk hidup atau bukan? Apa yang makhluk hidup? Tanaman? Setan itu makhluk hidup bukan? Setan bukan makhluk hidup. Setan apa? Waduh, Definisi setan apa? Setan jadi makhluk hidup. kamu saja tidak mau mengakui Setan itu Kita mah nggak mengakui, kita mengikutin aja. Lu aja ngejelasinnya bingung. Saya tanya, setan itu makhluk atau bukan? Oh, bentar Bang Temon. Setan itu bukan makhluk atau bukan? Setan itu kata sifat, bukan makhluk. Bukan setan makhluk. Kok bodoh kali kok belajar bahasa Arab di mana? Setan itu kata sifat. Mana ada kata sifat makhluk? Setan itu sifat bukan makhluk, Dudul. Oke, Masalah sifat jadi makhluk. oke, saya tunjukkan dalilnya ya. Saya tunjukkan. Lu belajar dulu lah bahasa Arab. Oke. Ada setan makhluk. Kamu, Aduh. brother, ya, kenapa setan tidak mau tunduk? Apa dia setan katakan? Ya, manusia setan di situ? terbuat dari tanah. Oke. Yang mana dia setan tidak mau tunduk? Coba Oke. ayatnya mana tertulis setan tidak mau tunduk? Di mana? Ya, sebentar ya, saya carikan. Cari ayat. Ada nggak? Carilah. Tertulis setan tidak mau tunduk, tidak mau sujud pada Adam. Ada nggak? Iya, cari. Oke. Saya kasih Carikan waktu ayatnya sampai dulu. kiamat kurang 2 menit ada tertulis setan tidak mau sujud pada Adam. Silakan. Saya kasih waktu tunjukkan ya. sampai kiamat kurang 2 menit. Ada tertulis setan tidak mau sujud pada Adam. Silakan. Teman-teman lihat sendiri ya, tinggal tanya aja Oon, sejak kapan setan itu makhluk hidup? Bentar. Oke, saya baca ya. Oke. Al-Hajr ayat 27. Sebentar, saya lihat dulu Qurannya. Al-Hajr. Ada nggak di situ tulis setan tidak mau tunduk pada Adam? Bukan Al-Hajir itu apa? Al-Hajir. Al-Hijir. Al-Hajir. Ini. Hajir. Korban namanya. Oke, saya baca ya, saya baca. Oke. Dan tidak ada satupun, sorry. Mana ya itu? Bingung. Bentar. Iya, cari lagi. Emang nggak ada. Jangan ada depannya ya. Teman aja ya. Mau keluar dulu. Makanya gue kasih sampai kurang 2 menit, kiamat kurang 2 menit. Bentar. 21 pun melainkan kami menurunkan. Salah ayatnya. Salah. Ya cari ayat yang benar, Bentar. Catat ya, waktunya kiamat sampai kiamat kurang 2 menit. Aduh.
Bidadari lah kalau ada kata ya setan di situ. Bang Tengku, pantesan Cakra Paulus itu nggak naik lagi ke sini. Itu lo lagi ngadu di tempatnya Edis Kristus. Oh, naik ke Yesus Kristus dia. Lagi curhat di sana. Kalau di sini tadi katanya diludahin. Ada aja. Oh, oke, ini ayatnya. Sebentar ya. Ayat berapa lagi dah? Berapa? Bentar. Ini. Oke, saya baca ya. Ayat berapa? Oke, Ar-Rahman ayat Surah 12. apa, ayat berapa? Dia ciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Jin kan, bukan setan. Setan apa jin di situ? Oke, maksudnya jin apa jin. Bukan setan. Oke, jin. Jin apa setan? Itu nama asli lu, Mer. Itu nama asli lu, Mer, jin. Di mana ada kata setan? Di Jin situ itu jin. makhluk atau bukan? Dia Kalau jin benar. dari nyala api Gimana sih? tanpa asap. Dengar. Pertanyaan Bentar. saya. Iya, kalau jin, Bentar, Fer. kalau jin benar. Kau tadi Fer. bilang setan. Kau tadi bilang setan apa jin? Kok tunjukin jin? Saya salah. Oh, yang aku dia salah. Dia ngaku salah. Bisa, saya salah. Oke. Aku kalau bodoh. Pertanyaan Iya, iya, saya, bagus. apakah jin itu makhluk atau Itu bukan? kalau bodoh memang harus ngaku. Iya. Iya, kalau jin, Makanya Terus kalau kenapa? jin, kalau Ternyata Makanya bodoh saya ya. kalau jin. Bukan setan ya, jin Oke. ya. Oke, jin. Ya. Apakah jin makhluk kalau atau jin, bukan? kalau jin benar makhluk. Nah, berarti Al-Quranmu keliru. Katanya Apa nih yang semua keliru? yang diciptakan makhluk hidup Nggak ada diciptakan di situ dari diciptakan. air. Coba. Ternyata Di surat jin itu dari api. Mana ada di ayat Ya, yang coba di surat Al-Anbiya itu di mana dikatakan makhluk hidup diciptakan dari air, coba. Di mana? Make itu apa artinya kata make? Dibuat, membuat. Make itu di Al-Quran terjadi bahasa Arab nggak ada dijadikan make. dari air. Bahasa Arab nggak ada make. segala sesuatu dibuat dari air. Sedangkan di Ar-Rahman Mana ini diciptakan? jin itu Mana diciptakan? dibuat. Ini diciptakan dari apa? Nyala api. Bukan dibuat, diciptakan. Assalamualaikum Tante Rika. Fer, Itu. kau bisa bedain. Waalaikumsalam. Kau pakai bahasa Inggris ya? Oke, kita pakai bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi Kau bisa bedakan warahmatullahi antara wabarakatuh. create dengan make. Waalaikumsalam. Bentar, izin. Waalaikumsalam. Itu warahmatullahi wabarakatuh. create dan Kau make bisa itu hampir bedakan sama itu. apakah make sama dengan create? Make Sejak itu kapan kata make itu definisinya sama dengan create? Coba Sejak kapan make itu definisinya sama dengan create? Bukan harus Oxford. Sejak kapan semua makhluk hidup dibuat dari air? Ayo coba tunjukkan Itu ke dibuat saya dari air. bahwasanya make definisinya sama dengan create. Segala sesuatu, semua coba tunjukkan makhluk ke saya. hidup dibuat dari air. Ternyata diciptakan ya. kontradiksi. Ternyata kontradiksi Al-Quranmu. Jin, bentar. Jin diciptakan Jin dari itu, api. Di situ ada jin nggak kata itu diciptakan? terbuat dari api. Ya. Apa? Nggak ada terbuat, diciptakan. Bukan terbuat. Kenapa Diciptakan. Al-Anbiya 30 semua makhluk hidup dibuat dari air? Bukan diciptakan ya, dibuat ya. Iya. Dibuat dari air. Apa bedanya di situ? Apa bedanya di situ? Sama Tuh, itu. beda. Make dengan create itu Sama beda. itu. Sejak kapan make sama dengan create? Kau belajar di mana? Sejak kapan Bukan api kamu itu sama dengan nggak air? definisi make dengan create? Ya, sejak kapan air dan Jangan api itu lari sama? dulu. Kok kabur? Oh, aduh Peri jadi jangan ya. tolong. Benar dengar, Sejak aku izin kapan Bang. air dan api Ya, itu sama? izin. Diam dulu. Ketika Allah menciptakan manusia dari tanah, kita tuh bentuknya nggak tanah, Peri. Ketika jin diciptakan dari api, bentuknya nggak api, Peri. Jadi ketika diciptakan jin dan makhluk-makhluk yang rohani, mereka itu ndak berupa api melayang-layang gitu. Sama seperti kita bukan kecuali kita nih diciptakan dari tanah, terus kau bisa menanam biji di badan kau tuh tumbuh. Satu pertama itu.
Yang kedua, para ulama kami ya memberikan paham bahwa yang dimaksud dengan kulla syai'in di sini itu maksudnya adalah makhluk al-bashar yang nampak, yang hidup dalam aspek materi, bukan yang ruhani seperti itu, atau yang karena Allah berfirman kepada kami. Ia berfirman kepada kami umat Islam, nah maka kulla syai'in di sana merujuk kepada yang al-bashar, yang nampak, yang bukan berkaitan dengan Allah berfirman kepada kamu, sedangkan Allah berfirman kepada kamu, sedangkan kepada Muhammad Iya. tidak. Waduh, kamu ini Ini ngarang. Seri, kau jangan gini lah. Enggak, kalau diskusi itu gini loh. Enggak, dia dulu. Saya kan Maksudnya kamu bicara. ngarang. Begini loh, Sedangkan enggak apa-apa. Allah berfirman kepada kamu. Aduh, Bang Teguh Mana dulu buktinya lah. Allah Kita orang berfirman Islam ngomong kepadamu? nggak dikasih izin di sini gimana Sama sih? saya izinkan saya. Bentar, Tante Mika. Biar nggak salah nanti di mute dulu. Tapi bentar. Aduh, kasihlah kesempatan aku ngomong dulu. Masa kita di room Islam dikuasai sama Kristen? Masa Kristen itu nggak ada adab, kita tahu itu. Tapi jangan sampai kita pula yang nggak bisa bicara di komal kita gitu loh. Nah jadi umat Islam tuh harus paham ya. Nanti jangan sampai kalian juga, aduh Peri tolonglah Peri. Kau jadi anjing tuh jangan nampak kali kayak anjingnya gitu loh. Pula aku lama-lama. Nggak, jangan kayak anjing kali. Kami di room kami lagi ngomong. Masa kau nggak bisa kasih kesempatan kami ngomong? Kalau kau misalkannya ingin mendengarkan jawaban, biarkan kami ngomong. Jangan kau aja. Saya lagi ngomong, Ferry anak anjing. Nggak bisa aku biarkan. Padahal dia Aku udah lagi tua ngomong. loh, udah tua loh, dia nggak ada otak. Udah nggak ada tua loh, akhlaknya, tapi kayak iya. anak anjing, kayak chihuahua kau. Saya lagi ngomong. Kau kalau butuh jawaban kau diam. Jangan kayak Kristen kebanyakan kelakuan kayak anak anjing. Muak lo dari tadi lo, kita di rumah kita lo. Diam dulu kau. Nah jadi kami umat Islam ini bukan bodoh, kami nggak bodoh, kami mengerti kalau itu maksudnya adalah makhluk al-bashar, merujuk kepada makhluk yang hidup dalam perspektif kami. Aduh memang anak anjing. Dan aku kalau kayak gini nih malas aku. Mika kau lah makan anak anjing ini. Aku paling nggak bisa aku terima komal-komal Islam itu dijajah sama Kristen gitu loh. Dia gini Uni ya. Memang kita butuh mereka untuk mempertontonkan kepintaran kita. Maka mereka tidak diberikan kepintaran. Nah tapi kelakuannya kayak anjing beneran tuh nggak? Nah, Mika kau tuh nggak anjing? Aku pernah kemarin kan kita perlu anjing biar aku bisa serius. berteman dengan babi gitu. Iya ada anjing kemarin kan. Ada anjing di rumah. Ada kan dekat-dekat ini kan ada anjing. Ku gini, pergilah anjing jangan. Gong. Anjing takut aku bilang. Gong. Anjing betul-betul mirip si Peri ini kayak anjing loh. Maksudnya kita ngomong nggak digubris gitu. Anjing diam dulu, aku takut loh, anjing jangan gigit kakiku kata aku kan. Katanya, aduh memang anjing kau anjing, gue bilang kan. Nggak marah loh dia loh. Nggak marah dia dikatain anjing. Anjing pergi dulu, itu bapakmu panggil, gue bilang kan. Itu yang punyamu panggil. Gue bilang bang ikat dulu pakai rantai anjingnya, takut aku mau ke kampus. Katanya kok mirip si Peri ya. Makanya aku bilang kok mirip anjing Peri ya, kan gitu, ke anjing-anjingan. Iya, Sorry, karena anjing memang ya. karena mereka kan memang keturunan hewan Uni. Jadi gini Uni. Kabur ya. Peri itu kan dia Ya, udah jadi tua. itulah ya gobloknya Oten ya. Jadi ketika dia tidak bisa membedakan antara kata membuat dengan menciptakan, tidak pernah lo orang mengatakan saya menciptakan roti, nggak ada. Membuat roti nggak ada. Saya menciptakan telur dadar, nggak ada. Saya nggak ada cerita seperti itu. Jadi ayolah Ten, kau bener kata Uni Rifa, kau bahasa aja nol gitu loh. Terus kau mau sok-sokan debat sama kita masalah linguistik, diketawain kau sama umat muslim. Antara menciptakan dengan membuat itu diksi dengan definisi berbeda. Nggak ada membuat itu definisinya sama dengan menciptakan. Mana ada orang menciptakan roti, yang ada membuat roti. Pinter dikit lah Ten. Membuat mobil yang ada bukan menciptakan mobil. Belajar sekolah dulu Ten. Begitu juga dengan anak. Oke, bentar, bukan santai. menciptakan. Ku sapa dulu nih. Penginjil ini siapa sih namanya? Penginjil, selamat malam. Ya, selamat malam. Islam Kristen bang? Puji Tuhan, Kristen, pengikut jalan yang lurus dan benar. Oke,
kapan lah pernah. Silakan. Bang Teguh, tunggu dulu Bang Teguh. Setahu aku tidak ada istilah secara esensi Kristen itu lurus, soalnya nggak ngikutin Yesus loh. Pertama, Yesus bersunat, kau tidak. Yesus bersujud, kau malah menyanyi. Yesus nggak pernah ke gereja, dia ke sinagog, kau ke gereja. Yesus orang Yahudi, kau Bani Edom, Bani Kunarion. Jadi aku bingung dengan kalian NPD banget loh, kalian jalan lurus gitu. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh umatnya untuk disunat seperti Muhammad. Oke, perjanjian sunat itu perjanjian kekal atau bukan? Itu hanya perjanjian untuk menubuatkan akan datangnya Mesias kedua. Yang ku tanya perjanjian sunat itu kekal bukan? Astaga. Ada Kekal itu dikatakan karena Tuhan datang sebagai manusia. Dinda, Kekal itu selama-lamanya, Dinda. Selama-lamanya, Dinda. Arti kekal coba definisikan kekal dulu nak. Apa nak Bunda? Coba arti kekal apa nak Bunda? Artinya definisinya adalah selama-lamanya, tidak ada batas waktu. Nah, pernah tidak Yesus membatalkan hukum sunat, Dinda? Tidak pernah. Makanya kenapa kau tak bersunat? Kenapa kau tak bersunat? Sabar dulu. Apakah ada perintah Yesus untuk bersunat? Ada. Yang memerintahkan bersunat pada Ibrahim itu Yesus bukan? Dalilnya mana? Mana dalilnya? Yang memerintahkan perjanjian kekal kepada Abraham dan keturunannya dan orang yang tidak tinggal, yang dijual di rumah, yang dibeli di rumahnya itu, apakah Yesus atau bukan? Yesus baru lahir ketika dia menjadi manusia. Berarti Tuhannya baru lahir. Mana dalilnya? Emang iya. Tuhannya baru ada. Betul, dalam Lukas 2 Segala yang dikatakan. ada baru Tuhan datang. Iya, dia datang sebagai Terlambat nongolnya Sekarang Tuhan. saya tanya kepada Ciptaan Islam. lebih dulu daripada penciptanya. Iya, coba aku tanya. Al-Hadid ayat 3. Berani gak Allah yang batin, Allah yang zohir? Apa itu Allah yang zohir? Menseret Market, mentret. Izin nanggapi. Gak bisa jawab kan ente? Ya kok bisa lah, Teman-teman boleh Zohir izin itu tahu nih. artinya eksis. Ya, Zohir itu Allah yang artinya Yesus apa? eksis. Allah Saya yang Yesus bisa itu izin apa? nanggapi dulu. Allah yang Yesus itu apa? Bentar Bang Ben, bentar. Saya boleh izin begini, nanggapi dulu, Ustaz. Bentar, Bang Ben, Macet. biar kita tuh nggak kayak pasar. Pertama, Bentar, macet sabar apa? kau Kau ini. bertanya, kami belum menjawab. Kok kau bilang Iya, macet? Kalau kami makanya nggak bisa tadi- jawab, baru kau bilang macet. Kau kan Diam menghina dulu Tuhan gantian. datang sebagai Kau kan manusia. bertanya. Kau kan bertanya, Allah itu adalah zahir dan batin. Kau Betul, jawab. betul. Zahir Jawab. artinya apa? Zahir itu artinya eksis, artinya ada. Ada. Itu loh. Nyata, salah, Ada. nyata. Kok nyata? Ini memang Allah nyata. Allah nyata adanya. Lah, Fakta sekarang Allah mana? ada. Emang Allah Bukan bisa kau lihat? al-bashar. Lah, Allah bisa kau lihat kau itu nggak? ada akal nggak? Aku tanya, Subhanallah. akal kau ada nggak? Akal kau nyata nggak ada? Astaga. Berarti Allah akal. Allah akal. Akalmu, loh, kok Allah akal? Saya tanya, akalmu tuh nyata nggak adanya? Roh Kudus Berarti Allah nyata akal. nggak ada? Lah kan Ini apa sih? Ini orang. tadi kan menyatakan Saya Allah tanya sebagai sekali akal. lagi, udah jangan terguncang. Kau kan bertanya, dengarkan jawaban. Apakah Roh Kudus itu ada nyata adanya, Roh atau tidak Kudus nyata? itu roh. Allah itu roh bukan? Tidak nyata. Tidak itu- nyata. Astaga. Roh Kudus tidak nyata. Astaga. Bapak tidak nyata. Roh Dengar itu teman-teman nyata. ya. Tuhannya Makanya itu Allah- tidak nyata Allah antara apa Bapak dan Roh wujudnya? Kudus. Yang nyata cuma Yesus. Lah, Allah- Maka yang lain hoax, bukan nyata. Astaga. Nggak nyata Tuhannya. Allah wujudnya apa? Macet. Tadi katanya apa? Surga Wujudnya kemana? apa Allah? Surga kemana? Surga kau. Surga kau Macet. mana? Surga kemana? Surga kau. Lah sekarang Allah bentuk wujudnya apa? Surgamu mana? Surga mana? Mana kan bentuk bisa surgamu? Kalau saya jawab nih ada data. Bentar, Bang Ben. Jadi ketika kita bertanya tentang Bang Ben masalah agak delay ya. tentang mengenai masalah awal, akhir, zahir, batin, maka jawabannya dari Rasulullah SAW mengatakan apa yang disebut daripada al-awwal. Antal awwalu falaisa qablaka syai'un. Yang disebut awal itu tidak ada sesuatu pun sebelummu, itu disebut awal. Wa antal akhir falaisa ba'daka syai'un. Yang disebut akhir adalah tidak ada sesuatu pun setelah engkau. Allah ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Lalu kalimat daripada wa anta zahir, apa yang dimaksud daripada zahir? Falaisa fawqaka syai'un. Yang dimaksudnya tidak ada sesuatu pun yang mengunggulimu, itu disebutnya zahir. Salah. Batin. Zohir itu dikatakan sebagai lahir nyata. Kamu merubah-rubah arti kamu.
Kok kamu pula yang bilang? Kamu emang bisa bahasa Arab? Kamu bisa bahasa Iya, Arab, saya Bapak? kasih tahu bahasa Johir Arab. apa? Arti johir. Oke. Macet, Nih, kok macet? Diam dulu. Izin ya, Udah, Kak. tanya. Jadi sebelum ke Ustadz Hanafi, saya salah dikit izin. Lanjut, Sebelum ke lanjut. Ustadz Hanafi, inilah kebodohan Oten. Sejak kapan kata dohir itu artinya lahir? Lahir dalam bahasa Arab itu bukan dohir ten. Lu belajar bahasa Arab di mana? Dohir artinya lahir. Johir artinya apa? Apa? Macet kan? Nyata. Falaisa Oke, Allah sama Ustaz Hanafi. Allah yang nyata gimana? Udah diam. Tidak Dijelaskan ada sama yang Ustaz Hanafi. mengungguli. Jadi penginjil yang dimaksud daripada zahir, falaisa fauqaka syai'un, itu zahir menurut versi dari Iya. Rasulullah langsung. Artinya Tidak ada yang mengungguli. beda lagi nih temanmu ini. Tadi katanya beda juga kata. Mana ada yang Tolong beda? dijelaskan ya. Lah tadi kata si Teguh nyata. Setuju gak? Iya, tidak ada yang lebih nyata, sama aja zahir. Jadi itu tidak artinya terpenuhi tidak ada yang pada Jesus mengungguli Christ. nyata. Sekarang saya Tidak tanya, ada yang Allah lebih bisa dilihat nyata. nggak? Injil. Berarti Allah tidak terpenuhi tidak ya. ada yang lebih nyata kecuali Allah. Satu. Coba. Jadi kalimat nyatanya tidak ada yang lebih nyata daripada Allah, tidak Iya, ada bisa yang dilihat mengungguli nggak? daripada Allah. Allah bisa dilihat gak? Kalau bisa dilihat namanya Nah, makhluk. berarti bukan nyata. Apa sih ini? Astaga. Sekarang saya tanya. Saya bisa tanggapi izin Sekarang saya tanya. Karena dia turun dari Boleh nggak saya Yesus. tanya? Saya nanya sama Bang Penginjil. Kalau Bang Penginjil mengatakan nyata itu artinya bisa dilihat. Betul, setuju. Betul. Pertanyaannya, nyata nggak kalau Bang Penginjil ini punya nyawa? Lah, masa Allah nyawa? Bandingannya bagaimana? Saya tanya, apakah sesuatu yang Bukan nyata apple to itu, dengerin, apakah sesuatu yang nyata itu harus bisa dilihat? Ya iyalah. Oke, kamu nyata nggak punya nyawa itu? Nyawa itu nyata nggak? Ada nggak? Astaga. Nyawa itu tidak bisa dikatakan nyata. Tapi nyata ada nggak itu nyawa? Nggak bisa dilihat nyawa. Emang kamu bisa lihat Tapi nyawa? nyata nggak nyawa itu ada? Nggak nyata. Nyata di dalam diri. Iya, kamu tapi aja bodoh. nyata dalam diri. Kau bilang tadi nyata dalam Berarti diri. diri bukan nyawa. Astaga. Kau bilang Maksudnya nyata nyawa yang dalam ditanya. diri. Sekarang ku tanya, kau bisa lihat nyawa? Kau bisa lihat nyawa? Macet. Kan ku tanya dirimu. Kau nanya ke diriku lagi. Iya, Kak. Nggak bisa lihat nyawa, nggak bisa dilihat. Ya sudah. Berarti kau salah Berarti ngomong. nyata. Berarti kau salah. Berarti kau salah. Berarti Yang nyata bisa nggak dilihat nyawa itu itu? diri. Yang bisa lihat itu Berarti diri, nyawa personal, nyata nggak? person. Ya nggak nyata. Gimana sih kamu? Berarti lu Coba nggak ada kamu buka di nyawanya? Google. Astaga. Berarti lu nyawanya nggak ada? nyawa itu Nggak sesuatu nyata? yang abstrak. Astaga. Sekarang Astaga. Tuhan itu abstrak atau tidak? Lah makanya johir bukan. Berarti bukan johir. Kalimat zahir Aku turun lah, kita udah jelas. jelaskan. Udah turun ya kok. Botol ya. Kabur. Ya memang nggak Saya butuh baru mau sama kamu. panjangin. Kita menjelaskan ke Kabur. teman-teman Muslim. Susah. Ya. Lanjut. Jadi anta zahir falaisa Ini fawqaka Ustaz, syai'un tapi gitu. dulu Tidak ada agak yang aneh sih. mengungguli, itu namanya zahir. Kalau antal batin laisa Kita aja- dunaka syai'un, tidak ada yang posisi kalimat akhir Ketika itu Ustaz Hanafi di sini tadi dijelaskan bilang itu kayak bahwa gitu teman-teman. Tidak ada sesuatu pun Yang awal setelahnya berarti gitu. tidak ada yang lebih awal dari dia. Jesus tidak terpenuhi, teman-teman. Ya. Betul. Bang Ben suaranya agak delay kayaknya. Delay Bang Ben. Afwan Delay, Ustaz, Bang Ben. izin. Jadi ketika Ustadz Hanafi mengatakan, iya, sorry, udah delay nggak? Masih, udah bagus. Masih. Tapi Tes. udah lanjut. Tadi Masih delay. delay. Enggak, delaynya Udah. tuh jadi bikin Ustadz Anapi lagi ngomong, Oke. jadi kepotong gitu. Ustadz jadi- Anapi belum selesai, Bang Ben udah ngomong. Tertimpa suaranya jadinya. Tertimpa suara orang, Bang Ben ngomong tuh orang lagi iya, ngomong, jadi jadi tadi delay dipotong berarti orang ya. lagi ngomong. Delay Bang Ben. Iya. Delay. Jauh delay. Soalnya dia ini nggak kedengeran ini. Iya, karena delay tadi. Tes. Tadi Bang Teguh itu Masih delay. aku komentar di mute loh, aku nggak bisa komentar. Masa sih? Siapa yang mute? Iya, ada yang nggak sengaja nge-mute mungkin. Gini loh, Oh, iya. lucunya Kristen mengatakan Tuhannya nggak nyata loh tadi loh. Tuhannya yang Roh Kudus nggak nyata. Bapak nggak nyata, Roh Kudus nggak nyata. Bahkan surga mereka pun nggak nyata kok. Surga pun nggak nyata. Surga mereka nggak nyata, kakek mereka nggak nyata, nenek mereka nggak nyata, kan belum pernah dilihat sama mereka. Jadi mereka ini Jadi itu hayalan semua.
hayalan semua. Nenek moyangnya nggak nyata. Tanto kakek, opa, omanya nggak nyata. Karena nggak dilihat sama mereka. Tes masih delay. Lanjut. Coba Bang Ben bisa nggak nyambung? Nggak, Bang Ben bisa nggak nyambung sama kami kalau ngomong? Coba. Kalau misalkannya kami diam, coba lanjut Bang Ben. Nah, baru ngomong. Oke, tes. Ya lanjut lah. Kalau masih motong berarti masih delay tuh. Coba lanjut. Ya kalau Bang Ben nanti motong pembicaraan orang nanti masih delay. Coba silakan Bang Ben, apa yang mau sampaikan Bang Ben? Oke, saya cuman ketika Ustadz Hanafi mengatakan bahwasanya yang dimaksud awal itu tidak ada yang lebih awal dari dia, ini tidak terpenuhi oleh Yesus. Ya, karena ketika kita lihat di Wahyu 3:14, di situ jelas dikatakan, sampaikanlah pada malaikat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia, permulaan dari ciptaan Theos. Kalau kita lihat di originalnya, Hearchete Ketiseos Toteon. Siapakah saksi setia yang merupakan ciptaan dari Theos ini? Anda bisa lihat Wahyu 1:5. Dari saksi yang setia yaitu Jesus Christ. Jadi jelas dan kitab kau mengatakan Jesus itu ciptaan. Jadi dia tidak memenuhi syarat bahwa dia adalah yang awal. Karena dia ciptaan, ayat di kitab kau yang ngomong ten. Iya. Bahkan Ezra Soru dengan tegas mengatakan Yesus adalah ciptaan berdasarkan ayat ini. Silakan dilanjut. Iya, kalimat kita jadi pelajarannya gini teman-teman. Termasuk dari ayat tentang Al-Anbiya tadi. Pengaburan dia mengistilahkannya iblis ya atau Azazil, termasuk jin dia, tapi dia mungkin bisa jadi nambah ilmu tentang kalimat syaitan itu dari kata syatona, iblis daripada ablasa, maka itu adalah orang-orang yang memang makhluk sifat yang terputus. Maka di sini Al-Anbiya itu 30 itu begini teman-teman. Ayat ini sering dijadikan bukti kebenaran Al-Qur'an karena penjelasannya yang selaras dengan teori sains modern seperti teori Big Bang. Ya, dan fakta bahwa air adalah sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup. Itu maksudnya. Jadi penjelasannya langit dan bumi yang menyatu. Ayat ini merujuk pada peristiwa awal penciptaan alam semesta di mana semua materi ya, yang bukan non materi loh. Ya, ini yang harus dipahami. Makanya kalau dia belajar terjemahan aja dibikin mudah sebetulnya. Cuman karena dia itu menerjemahkannya tapi karena kafir itu artinya kan menutupi. Udah kita jelaskan, tapi dia tutupi. Makanya disebutnya innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Orang kafir itu sama aja. Dikasih penjelasan kayak dikasih datanya kayak dalilnya, mereka nggak akan beriman karena dia tutupi. Makanya di sini, di mana semua materi masih dalam satu kesatuan yang padat, sebelum terpisah menjadi alam semesta yang kita lihat sekarang, ini selaras dengan teori Big Bang yang menyatakan alam semesta berawal dari satu titik yang kemudian meledak dan mengembang. Makanya segala sesuatu yang hidup dari air. Ayat ini menjelaskan bahwa air adalah unsur esensi untuk kehidupan. Maka pengetahuan modern telah membuktikan bahwa air merupakan komponen utama dalam sel dan sangat penting untuk semua proses biologis yang memungkinkan kehidupan. Hal ini didukung oleh ilmu namanya sitologi, biokimia, dan fisiologi. Itu gampang kan? Tapi kalau orang kafir tetap aja ngeyel.com, gue nggak ngerti deh tuh. Lanjut. Mana mungkin air dan Keluar Tuhannya dari hidung. Aneh kayak gitu kau Mika. Padahal udah dijelasin ya tentang makhluk basyar tadi ya. Iya, jadi kalau kita bicara kullu syai'in yang dimaksud dalam Al-Quran itu, rata-rata para ulama menjelaskan itu dimaksudkan kepada makhluk biologis, makhluk hidup yang biologis gitu. Nah terus satu lagi, pertama dalam ranah dialog lintas agama ini, kenapa bisa terjadi kayak ranah delik itu, yaitu tadi
Tidak ada satupun pendukung argumen dari para scholar, ahli bahasa, ahli agama mengatakan seperti itu, lalu dia tiba-tiba bukan orang yang ahli lalu menyatakan seperti itu. Sebenarnya bagi kita tuh tidak masalah. Sebenarnya nggak ada permasalahan dari umat Islam karena orang ini bukan orang Islam, kedua dia bukan ahli. Sebenarnya ucapan dia itu tidak bermasalah. Tapi kenapa saya menganalogikan dia seperti anjing? Karena Ferry ini dari dulu tuh betul-betul sifatnya persis seperti hewan, betul-betul hewan. Kita ngomong, saya lagi ngomong kan, nah ini pakai ludah kudus, silakan aku ajarkan ludah kudus. Dah. Kok pakai ingus kau buang Diana. Jadi inilah kenapa diskusi lintas agama ini membongkar aib agama Kristen pada akhirnya, karena kita yang diskusi ini terpancing untuk membuka aib agama Kristen. Tadi padahal kita tuh nggak butuh membahas Kristen loh. Orang-orang seperti Ferry ini yang membuat gerejanya rungkat. Kenapa? Ketika mereka menggunakan parameter kepada kita bahwa ayat kita dikatakan kontradiksi, padahal secara ilmiah tidak ada satupun scholar yang mengatakan Al-Quran kontradiksi, akhirnya membuat kita membuka aib agama Kristen di sini. Kenapa kita katakan aib agama Kristen? Karena ini adalah apa yang menjadi cacat dan celah dalam keberagamaan. Contoh, ayat kontradiksi banyak. Bahkan itu yang mengatakan bahwa Bible penuh kontradiksi itu bukan kita umat Islam, tapi yang mengatakannya adalah para scholar. Nah ini kadang yang membuat banyak orang Kristen menyuruh kita, ngapain kalian bahas Kristen? Tadinya kan kita nggak butuh bahas Kristen, kita pengen membahas agama kita kan. Tapi karena orang-orang kayak Ferry ini, orang-orang kayak Ferry inilah yang membuat kita membongkar aib agamanya. Nah itu dulu prolog saya, karena saya harus ada prolog ketika saya buka suara itu harus ada proposisi ya, standing point argumen saya itu apa, motivasi saya bicara begini kenapa. Orang seperti Ferry ini, keberadaan orang seperti Ferry ini yang membuat umat Islam pada akhirnya membuka cacat celah dan mencari-cari kekurangan, dan memang faktanya itu ada dari agama Kristen sendiri saudaraku. Nah itu gara-gara Ferry. Jadi kalau suatu saat kalian mendapatkan informasi bahwa kitab kalian ternyata tidak jelas secara epistemologis, itu bukan karena kami ingin merendahkan agama kalian, tapi orang seperti Ferry yang membuat kami membuka aib dan cacat celah dalam agama kalian. Seperti itu ya, saudara-saudaraku ya. Nah lanjut, terkait tentang pandangan saya tidak mengerti entah kenapa rata-rata umat Kristen yang naik ke komal kita itu kebiasaan untuk mendominasi itu selalu saja terjadi. Kalian itu kan di komal Islam. Iya. Banyak perhatikan ya, saya paling tidak suka penjajahan di komal itu, saya paling tidak suka. Itu sifat saya tuh dari, saya keras tuh kepada dua ya. Pertama orang yang menjajah pikiran dan menjajah komal, itu saya keras banget loh. Itu kenapa? Karena itu hak saya sebagai orang yang hidup di negara kita ini yang tidak boleh dijajah dan tidak akan membiarkan penjajah. Penjajah itu bisa pikiran dan juga bisa secara jasmani dan rohani itu bisa dijajah. Kok contoh, kalian masuk kamar kami kalian atur. Itu saya paling keras di situ. Karena kita di sini sedang mengedukasi publik. Nah, yang kedua, para ulama kami seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi menjelaskan maksud di situ walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa itu masuk kepada makhluk al-bashar. Jadi ada istilah al-bashar. Al-bashar itu istilahnya itu nampak, yang nampak ya bisa diindra tuh. Ada di kulit yang ditumbuhi bulu tuh termasuk panggilan al-bashar. Maka manusia ini dipanggil dengan makhluk al-bashar juga. Nah jadi merujuk kepada makhluk biologis itu, bukan yang hidup dari kalangan jin, karena Al-Quran itu diturunkan kepada kami ya, walaupun itu diturunkan oleh kepada jin, tapi yang dimaksud di situ menurut para ulama kami adalah yang makhluk hidup yang adalah konteks al-bashar. Nah terus kita kalau bicara tentang jin dan juga setan yang adalah sifat, kemudian jin adalah entitas, kita nggak bisa mengetahui sama sekali hingga detik ini apakah betul-betul jin itu tidak ada unsur airnya, karena memang kan dia diciptakan dari apa? Dari api. Tapi apakah kalian bisa menjamin? Apa kalian bisa menjamin bahwa ada salah satu ilmu saintifik yang membuktikan bahwa jin itu tidak bergantung kepada air? Bisa tidak kalian membuktikan hal itu? Nah ini disebut dengan apa? Sesuatu yang belum bisa diuji, sama seperti God particle. God particle itu diimani oleh para saintifik keberadaannya, tapi para saintifik belum bisa mengidentifikasinya. Kenapa? Karena memang belum bisa diidentifikasi, sama seperti
beberapa tahun silam salah satu sekolah mati bunuh gara-gara dia meyakini keberadaan atom tapi belum bisa membuktikannya. Nah, jadi dalam ranah saintifik saja itu ada hal-hal yang diyakini ada tapi belum bisa dikaji secara empirik karena belum mampu diindra, seperti dunia fisika kuantum dan juga dunia makrokosmos. Sama seperti itu. Bisa tidak kalian membuktikan bahwa jin itu tidak bergantung kepada air? Coba. Kalau memang kamu bisa membuktikan secara dalil di Al-Quran dan hadis bahwa ternyata jin bisa hidup tanpa air, maka berkontradiksilah kalau merujuk kepada, walaupun nanti Al-Quran itu merujuk kepada yang hidup termasuk jin. Tapi kalian harus buktikan dulu bahwa memang jin itu tidak bergantung kepada air. Seperti itu loh. Jadi kalau dia diciptakan dari api dan tanah, bukan berarti dia tidak dikatakan bahwa pasti tidak bergantung kepada air. Jadi tolong jangan jangan perlihatkan kedunguan akutmu di sini. Begitu cara kita diskusi. Nah, segala sesuatu yang belum bisa diuji itu tidak bisa dikatakan tidak bisa diuji, tapi belum, karena belum sulit. Belum sulit itu bukan berarti tidak bisa, seperti itu. Belum bukan berarti tidak bisa, artinya belum dimampukan. Tapi kalau kamu bisa membuktikan kepada saya jin itu hidup dan tidak ada kaitannya dan bisa hidup tanpa air, ya baru saya katakan oke, berarti Al-Quran kontradiksi. Kalau makna yang digunakan adalah makna hidup antara makhluk al-bashar dengan yang non al-bashar, begitu. Ini aku mau nanya caranya ya. Boleh. Kan menurut oten-oten ini di dalam tubuh Yesus itu adalah roh Tuhan, ya kan? Bukan roh manusia. Nah, apakah roh Tuhan ini mengikuti perilaku tubuh manusia? Ketika roh tubuh manusia ini dia bayi, apakah roh ini juga menjadi bayi gitu nih? Kalau kita bicara aspek teologis ya, silakan di cross check di jurnal-jurnal doktrinnya umat Kristen ini mengatakan bahwa ketika roh Allah, kita jangan bicara Yesus dulu, bicara orang Kristen nih, mereka itu misalnya diurapi Roh Kudus, mereka dimasuki Roh Kudus, maka perbuatan mereka itu Roh Kudus yang memimpin, maksudnya Roh Kudus yang mengendalikan. Jadi kalau dalam analogi itu mereka jadi kayak robot gitu. Jadi ketika mereka berbuat jahat, mereka menganggap Roh Kudus keluar dari tubuh itu. Seperti itu. Makanya mereka untuk mengikat Roh Kudus dalam diri mereka itu mereka harus dibaptis. Maka kalau ada pendeta yang ditanya, ada jemaat yang meragukan ajaran Kristen, kenapa begini, kenapa begitu, langsung disuruh tuh, kamu dibaptis dulu, Roh Kudus sudah mulai meninggalkan kamu. Nah, jadi kalau kita bicara Yesus dalam secara teologis, jadi terdiri dari beberapa denom nanti. Makanya ada yang namanya aliran Nestorius. Nestorius ini percaya kalau konsep kristologi ini Yesus itu punya dua entitas dalam dirinya itu, yang jasmani manusia dan ilahinya itu ada dua dalam dirinya, begitu. Roh ilahi dan roh manusia. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu namanya aliran Nestorius, terpecah ke dalam beberapa denom secara teologis. Tapi kalau ditanya apakah ketika roh ilahi Yesus masuk ke dalam dirinya maka dia mengikuti kemanusiaan Yesus, ya memang faktanya secara doktrin mereka percaya bahwa ketika Yesus makan, ketika Yesus buang air besar, ketika Yesus itu bahkan menetek, itu sudah ada roh ilahi dalam dirinya, karena pada saat itu dia sudah dikatakan sebagai Tuhan. Bahkan makanya ada ajaran dekotisme, ajaran Nestorius, doketisme gitu, ajaran monofisit, seperti itu. Itu bukan masalah di kita aja, itu sudah berlalu ribuan tahun permasalahan ini tuh muncul. Makanya ada aliran-aliran seperti itu, karena kebingungan mereka mendefinisikan apakah dalam tubuh Yesus ini ada roh ilahi dan roh insaninya atau bagaimana gitu. Itu ada kajiannya, itu namanya skema teologi. Aku pernah bahas ini dengan siapa namanya, Pak Jody itu di cross check aja itu sejarahnya itu. Tapi kalau mungkin Uni juga sering ya, ketika ngadapin oten, mereka membuat narasi bahwasanya di dalam tubuh Yesus itu ada dua roh insani, roh ilahi kan. Ini padahal bidat loh, ini pemahaman bidat loh, yang dibidatkan lewat Thomas Paus Leo ya. Karena menurut bapak-bapak gereja Tritunggal, nggak ada dua roh itu, yang ada hanya satu roh dengan dua natur.
Jadi orang-orang Tritunggal sekarang, termasuk para debater Tritunggal, itu nggak sadar kalau mereka sudah keluar dari Tritunggal karena mereka nggak pernah belajar tentang warna doktrin ketuhanan. Makanya kalau kita tanya ke 5 oten tentang Tritunggal, saya yakin akan dapat 10 jawaban yang berbeda. Itu. Iya betul. Jadi memang itu kenapa dulu tuh konsili itu berkali-kali diadakan. Contoh konsili Nikea itu kan menganatema atau membantah aliran dari Arius. Kemudian muncul dari konsili Kalsedon, konsili Konstantinopel. Di situ tuh konsili itu diadakan untuk para, jadi kayak apa ya? Mereka yang banyak bersepakat mencoba untuk mematahkan argumen yang membidatkan yang kecil. Kalau zaman sekarang tuh kayak gini nih, kalau seandainya ada konsili 2025 antara aliran tentang penyaliban karya iblis, itu para pendeta arus utama tuh kalah. Kenapa? Karena pengikut yang percaya dengan Yesus lebih banyak ketimbang yang ikut kepada pendeta. Maka yang sedikit itu biasanya yang teranatema. Nah, itu yang terjadi juga dulu di zaman setelah meninggalnya Konstantin, ada lahir diambil alih sama Konstantinus ya, yang kedua itu ya anaknya. Aliran Unitarian itu bercokol selama 20 tahun, justru si Athanasius yang dilemparkan di apa namanya itu, istilahnya itu apa sih istilahnya, dikucilkan, Diekskomunikasi. Dikucilkan. Jadi memang sejarah panjang Kristen itu yang bidat itu yang sedikit. Jadi kalau mereka banyak maka mereka ya dianggap tidak bidat gitu. Seperti itu. Makanya dulu Katolik itu mengatakan bahwa Protestan ini aliran bidat dari Katolik. Gitu. Jadi memang kalau kita bicara secara teologis itu kajiannya ada. Skema teologi, skema kristologi itu ada seperti itu. Dan aliran yang mengatakan bahwa Yesus punya 2 roh, itu roh insani dan roh ilahi, itu tuh bidat. Itu tidak diimani sama Tritunggal arus utama. Makanya apa ya aku bilangnya, kayak teman-teman Kristen kita ini bukan orang yang gemar membaca ya. Mereka bukan orang yang gemar membaca, mereka adalah orang yang dikasih pendetanya A, mereka langsung iyakan. Karena pendeta sudah mengikat mereka dengan pernyataan, kalau kamu meragukan sedikit saja, kamu sudah kehilangan Roh Kudus dalam dirimu. Karena ada keyakinan setiap orang Kristen itu ketika dibaptis itu Roh Kudus masuk ke dalam dirinya. Itu mereka juga mengambil dari Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan, ada Roh Kudus dari merpati. Nah, jadi seperti itu Tante Mika. Kita secara akademis kita dikuatkan dengan landasan bahwa ajaran-ajaran yang tadi itu masuk ke ranah ajaran bidat secara sejarah. Tuh, lengkap itu datanya itu. Benny kalau mau naik multi ya. Benny kalau mau naik multi. Nambahin dikit ya. Jadi gini teman-teman. Trinitas, awal Trinitas itu dari kata trias atau trinus ya. Artinya 3. Jadi memang awal Trinitas itu bapak-bapak gereja mengakui ada 3 Tuhan memang. Bukan 3 tapi 1. Konsep itu berubah menjadi 3 tapi 1 yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Trinitas. Itu baru muncul di abad 16 ketika Yohanin Koma dimasukkan ke dalam Textus Receptus cetakan 2 ya kalau nggak salah ya, yang dibuat oleh Erasmus. Itu abad 16 itu. Konsep itu baru berubah menjadi 3 tapi 1. Tapi dulunya Trinitas itu Bapak Gereja mengakui memang ada 3 Tuhan gitu loh. Jadi nggak salah kalau teman-teman kan sering menarasikan penganut Trinitas atau Tritunggal ini penyembah 3 Tuhan. Merujuk ke konsep awal emang 3 Tuhan. Kalau teman-teman pernah belajar sejarah warna doktrin kekristenan itu, emang politeis mereka. Ini lanjut dulu, aku tinggal bentar ya, ada kerjaan dikit ya. Iya. Ya, Nggak jadi ada Benny, nggak ada Benny. Dari tadi kalau ada udah dinaikkan, nggak ada. Kalau nggak keluar dulu baru masuk lagi, baru minta lagi. nah, teman-teman Kristen, coba kalian itu jangan malas membaca. Ya, jangan malas membaca. Ajaran-ajaran bidat yang kalian bawa itu dulu tuh dianatema pada masanya masing-masing. Seperti ajaran Nestorius itu di Konsili Kalsedon kalau tidak salah. Ketika kalian mengatakan bahwa ada 2 roh dalam tubuh Yesus, roh kesadaran, itu ajaran Nestorius. Jadi
kami di sini bukan mau menyimpulkan, dan kalian bisa cek di jurnal manapun itu sejarah, itu data kuat, itu bukan rahasia gitu. Itu sesuatu yang ya mau bantah ya silahkan, itu bidat begitu gitu ya. Mending teman-teman Kristen naik tuh bertanya bagus-bagus, tapi jangan ke anjing-anjingan ya. Saya nggak suka ngomong sama anjing, capek tahu. Saya tuh pernah ketemu sama anjing itu kayak nggak tahu ya. Tolong bertanya saja, tapi jangan ke anjing-anjingan begitu. Halo Ridwan, siapa itu? Siapa itu ganti Mika? Ada itu yang typing coba gede. Siapa sih ganti Mika? Dia menghujat Nabi Muhammad di bawah. Apa katanya? Perempuan Muhammad ini bilang apa? perkosa katanya. Astagfirullahaladzim. Memang mereka ini memang apa ya? Memang mereka ini terbiasa menghujat. Oke, malam. Kenapa ya wajah-wajah muka peta hidung kotak kayak gini tuh kok doyan menghujat? Kalau cantik menghujat masih kita pertanggung, inilah masih oke, cantik sombong nggak apa-apa. Tapi muka kakak tuh udah kayak gini kak. Kenapa kakak udah kayak kena azab ilahi loh kak. Muka kakak ini kalau kakak pernah nonton yang namanya Linda Sihombing. Mayat. Ya Allah. Jadi Linda Sihombing ini mengatakan Nabi Muhammad memperkosa. Lah Tante Mika kena kena dia gara-gara kasih nampak muka pesundal gereja. Lanjut nih ada Denny. Jadi perempuan tadi mengatakan Nabi Muhammad memperkodok. Aduh, kakak tinggal di Indonesia, sekitar kakak orang Islam. Nah, nanti kalau orang Islam sakit hati, nabinya dihujat tanpa dasar dan alasan yang jelas, kecuali kakak bisa punya bukti Nabi Muhammad pernah memperkodok. Maka nanti kalau kakak misal nih, kakak di depan ditampar orang, jangan playing victim ya kak ya. Jangan playing victim kakak ya. Kakak nggak bagus begitu ya. Kami nggak suka. Kenapa? Bagi kami kak, kami lebih baik mati kak, daripada kami membiarkan nabi kami dihujat. Bahkan kami lebih baik mati loh kak. Karena nggak ada gunanya saya hidup kalau nabi saya dibiarkan dihujat gitu aja kak. Ketemu kakak pun aku nggak takut buat nampar kakak mulut kakak, karena itu fitnah. Coba kakak tunjukin, ada tidak dalil yang mengatakan bahwa nabi saya itu memperkodok? Coba kakak bisa nggak tunjukin sama saya dalilnya? Coba, bisa kakak tunjukin? Jangan seperti itu kak Lina Sihombing. Kenapa ya? Sorry ya, saya agak aneh kenapa rata-rata umat Kristen dari satu suku tertentu itu kayak agak barbar gitu ya menghujat Rasulullah. Kenapa? Kebencian kalian sama Rasulullah itu kenapa gitu loh? Rasulullah saya itu salah apa sama kalian? Nabi saya salah apa? Kalau saya bilang di agama Anda orang yang memperkodok itu dapat keuntungan, saya bisa tunjukkan data. Contoh, nih dalam kitab Anda nih, ya, yang memperkodok menikah dengan yang diperkodok asal bayar 5 shikal tuh saya bisa tunjukin data. Bentar ya. Mana nih bentar. Ayat berapa itu ya? Selamat malam. Nanti saya kalau boleh bertanya. Ya, sabar ya kak ya, sabar ya. Nah, ini contoh nih. Ayat legitimasi pemerkodokan itu ada loh kak, bahkan disupport pemerkodokan itu dengan nanti jadi istri sendiri itu. Kalau contoh nih ya, nih ayatnya ada nih. Kalau kami umat Islam itu tidak suka framing dan memfitnah agama orang ya. Coba kakak coba lihat ini, misalkan seorang laki-laki tertangkap basah selagi ia memperkodok. Nah ini ya, memperkodok seorang gadis yang belum bertunangan. Dalam hal itu ia harus membayar kepada ayah gadis itu mas kawin seharga 50 uang perak kak. 50 perak dikasih uang, lalu perempuan yang diperkodok itu dipakai jadi istri kak ya. Gadis itu harus menjadi istrinya. Artinya di sini pemerkodok mendapatkan yang dia mau ya kak. Nah ini baru kak, ada ajaran yang melegalisasikan pemerkodokan. Jadi kalau misal kakak diperkodok sama orang ODGJ itu kasih uang sama kakak 50 perak, kakak langsung jadi istri dia.
Nah, sekarang saya coba mana data Nabi saya pernah memperkodok tuh mana datanya. Jangan jangan nampak kali kebenciannya kepada kami umat Islam ya. Masih minoritas ya Kak ya. Masih minoritas tapi kurang ajarnya luar biasa ya. Apalagi jadi mayoritas ya Kak ya. Mungkin Kakak salah satu orang yang akan banyak menghabisi nyawa kami mungkin ya. Karena kalau cantik nggak apa-apa Kak. Masih mending nggak. Tapi muka Kakak kayak pantat. Serius, muka Kakak kayak pantat. Kristen nggak diajari Kak. Kristen nggak diajari membunuh orang Kak. Ada, bahkan Tuhan kalian membunuh orang ada. Masa kalian lupa sih? Tuhan kalian bukan cuma membunuh, memerangi Tuhan kalian juga ada. Kamu nggak tahu kalau Tuhan mau membunuh? Waduh, bahkan Tuhan mau membunuh dengan napasnya loh, mulutnya beracun. Iya, itu Ya, ketika mereka disuruh bertobat, mereka tidak mau bertobat. Enggak ada gitu, mana ada. Coba tunjukin kepada saya dalil bahwa suku Amalek itu pernah diutus Rasul kepada mereka untuk bertobat. Ayo, bisa nggak? Coba, nih ya. Coba tunjukin kepada saya. Kak, saya boleh bertanya aja? Boleh nggak Kak? Iya boleh, tapi saya mau selesaikan dulu ya. Nih, saya buktikan kalau Tuhan Anda itu pembunuh. Pertanggungjawabkan dulu klaim kamu tadi, Beni. Kita bahas dulu Yesus ini ya. mengajari Saya mau kita tunjukin mengasihi dan mengampuni orang yang Yesus mengajari membenci keluarga. Iya, saya tahu. Saya tahu. Kamu memang diajari Yesus untuk mengasihi orang jahat, tapi untuk keluarga kamu disuruh benci. Tidak ada. 2 Tesalonika ini baca. Ada. Ya. Kamu belum baca ayatnya, ada nih. Saya bacakan dulu. 2 Tesalonika pasal 2 nomor 8. Pada waktu itulah coba berikan ayatnya kalau Yesus menyuruh orang. Ada nih. Aduh, kamu ini masa pindah-pindah ayat saya gara-gara kamu. Lukas pasal 14 nomor 26, coba kamu buka sendiri, kamu punya Bible. Iya nih. Bentar ya. Ini ganggu aja sih. Tadi saya mau nunjukin Tuhan mau membun-bun loh. Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi diajarkan ini supaya kamu bisa jadi murid Yesus, kamu harus membenci keluargamu, Dek. Dan kamu harus mengasihi orang-orang jahat. Membenci di situ tidak secara literally Kak. Apa coba? Membenci ini artinya apa? Tidak membenci boleh. artinya apa? Ya, kalau Alkitab kan dia banyak menggunakan majaz, perumpamaan. Membenci coba tunjukin artinya kalau ini majaz. Arti membenci itu kamu majaz apa? lebih Majaz apa? mengutamakan keluargamu atau orang lain daripada Yesus, begitu maksudnya. Ya coba Karena kalau KBBI-nya coba. Ya, buktinya begini, karena ada ayat yang lain mengatakan bahwa bentar sister, aduh sama saya tuh jangan bertele-tele ya. Kamu kan bilang di sini artinya tidak membenci. Coba kamu tunjukkan kepada saya secara tekstual, secara linguistik. Kamu ini saya tunjukin deh artinya deh. Nih bentar ya. Nih ya. Nih, kamu tahu nggak? Aduh, bentar. Nih, membenci di sini itu diterjemahkan dari kata miseo ya. Nih ya, ini miseo. Yes. Kata miseo ini tidak ada satupun terjemahan selain membenci, bro, sister. Membenci semua isinya, benci, tidak mencintai, membenci. Jadi artinya di sini tidak ada kata lain selain membenci, kata miseo ini, sister. Jadi kalau kamu mau menipu, jangan saya kamu tipu ya. Kamu boleh tipu jemaat gereja loh. Saya bukan menipu, tapi kamu artinya mengartikan Alkitab itu kan secara parsial. Kata miseo, bentar Beni. Kata miseo itu selain arti membenci apa? Kena langsung ditutup mic-nya. Macet langsung ditutup mic-nya. Kata miseo dalam Greek selain membenci apa? Pakai data? Iya, maksudnya begini, itu pakai data, iya, jangan pakai ludah. Itu artinya. Yuk pakai data. Ya, ayat itu kan kamu baca secara parsial satu ayat, sedangkan Alkitab tidak bisa diterjemahkan secara satu ayat. Nah, maksudnya gini loh, kalau bicara ini kan ada ayat yang lain
yang mengatakan Yesus kan mengasihi musuh, mengampuni orang lain. Mikana ini. Begitu cara Iya, membaca benar loh, Alkitab itu Mikana, secara Mikana, komprehensif. Mikana dengar deh. Mikana mana? Saya bukan komprehensif. Mikana. Apakah Saya bukan memang Mikana, berbuka Kak. untuk- Saya Beni. Oh, bukan Mikana. Oke, jadi gini Beni ya. Saya Beni, Ingatkan Kak. Beni ya. Saya nggak kenal Mikana. Saya tahu ayat di dalam ayat lain dalam Habis itu Matius saya 5 bertanya ya, Kak. Iya, tapi sabar dulu. Dalam kitabmu itu yang disuruh kasihi itu adalah para penjahat. Satu, orang-orang jahat. Bahkan dalam kitab 1 Petrus pasal kedua nomor 18, korban atau hamba itu bahkan tidak boleh melawan kalau dia dizolimi sama majikan-majikan bengis. Maka secara tidak langsung agama Kristen ini mempertunjukkan kepada kami, kalian itu memang agama kasih, tapi kepada para penjahat, karena memang agama Kristen itu untuk penjahat. Siapa yang bilang? Yesus, aku datang untuk para pendosa, bukan untuk orang benar. Dan lagi pula secara faktual banyak orang-orang yang murtad-murtad itu mengakunya adalah mantan WTS, mantan narkoboy, mantan banyak penjahat rata-rata. Nah, kenapa takut? Bentar dulu. Puji Tuhan. Ya udah, karena mereka Iya. setelah mengenal Yesus, mereka bertobat begitu. Bukan setelah iya, beragama menurut- jadi bentar. pengembun, merampok, salah tukang kawin, bukan salah gitu, kamu Kak. salah. Justru Paulus malah jadi perampok setelah dipilih jadi Yesus ya. Bahkan Paulus mengakui kalau dia merampok ya. Saya tunjukin dulu ya. Paulus Jangan merampok dan fitnah, bahkan berdusta. nggak boleh. Oh, ada datanya ini. Ya, yang tanda. Enggak lah, saya beda sama Kristen. Kristen itu suka memfitnah. Kalau saya enggak ya. Saya bukan seorang Kristen yang sering memfitnah, karena Kristen yang sering naik ke kemal kami itu sering Tapi memfitnah, begini, ya, seperti Nabi tadi Muhammad fitnah. soal membenci Mikana, itu kan tenang dulu, begini. bentar dulu Mikana. Sabar dulu Begini, deh, Kak, sabar supaya deh, sabar satu-satu deh. kita clear. Sabar deh. Buktinya kan tidak ada fakta di Alkitab Yesus itu membenci orang. Mikana suara kau jelas sekali Mikana, kau pakai shortcut biar nggak ketahuan kau Mikana. Bentar dulu lah Mikana, aku belum selesai. Nih, aku baru menunjuk. Yang Kau ada nggak di pakai data, samping aku pakai Yesus data. untuk selamatkan. Sebentar dulu Mika. Gitu. Mikana, dengar dulu deh. Kan kau bilang Paulus itu ketika dia diangkat jadi Saya rasul, bukan dia- Mikana. Yaudahlah. Iya, Kita lihat yang ya, dulu dia Paulus kan itu merampok. pun orang Kristen. Nggak tanya dulu Mana nih, ada, Bapak dan Yesus jangan sama nggak? fitnah, Kak. Iya, Bapak dan Yesus sama nggak, Dek? Jangan fitnah Paulus. Paulus itu kan sebelum dia Ya, saya- bertobat kan dia membunuh orang Kristen. Tapi setelah dia bertobat, terima Yesus, dia mau mati untuk Yesus. Artinya setelah ketemu Yesus dia jadi orang yang benar, tidak tidak Oh ya, tukang oke. kawin, Merampok tidak itu perbuatan benar atau berbohong, perbuatan buruk? tidak merampok, tidak sister. berperang, Kak. Itu loh, Kak. Iya, oke. Kalau di kamu kan bilang gini, kalau jadi pengikut Yesus habis itu nggak jahat kan? 2 Korintus pasal 12 nomor 11, ini Paulus nyata-nyata merampok. Saya kasih datanya ya. 2 Korintus, kita kalau bicara tuh pakai data ya, Dek. Jangan pakai asumsi liar gitu ya. Karena saya tahu bahkan Tuhan kamu sendiri membun-bun dengan mulutnya beracun loh ya. Saya kasih data nanti. 2 Korintus mana-mana ya. Saya tuh enggak suka asumsi kayak kamu. 2 Korintus pasal 12 nomor 11. 2 Korintus pasal 11. Ini aja deh, Kak. Itu kan bukan kita, Jangan kabur. Jangan Mika jangan kabur deh. Jangan bentar deh. Jijik Tidak kakak jijik nih. mungkin saya 2 Korintus pasal 11 belajar kepada bentar. kalian. Mika, Saya punya pendeta Mika yang jangan lebih- takut. Mika jangan takut nih. Mika jangan takut. Bukan Ya, nih. Tidak mungkin saya belajar sama orang yang nggak paham Bible. 2 Korintus pasal 12 nomor 11 ya. 2 Kalian kan Korintus ahli Al-Quran, makanya saya bentar tanya dulu tentang deh. Al-Quran. Ya ampun Mikana, diam dulu kau. Kau nih. Bentar. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Sorry, bukan ini ya. Sorry, ini dia minta dipuji ya. Ini minta dipuji dia. Ini Salah. Iya, salah. Ini dia merampok nih. 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Kalau enggak salah, bukan berarti nggak paham. 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Pasal 11 nomor 8. Saya percaya. Enggak, kita enggak gini, kita mau kamu jelasin ini. Nah, ini nih, jemaat lain telah kurampok. Nah, ini. Jadi ini perbuatan baik ya, Mika. Saya tanya sama kamu. Merampok itu perbuatan baik atau buruk?
Coba saya tanya, Mikana. Merampok di situ kan bukan merampok uang, bukan merampok barang-barang. Loh, Jangan diterjemahkan. Ini tunjangan loh, kok nggak uang? Liar begitu, ini nggak tunjangan boleh, loh. nggak boleh. Ini tunjangan, ini uang apa? Ini minta upah dunia itu ada loh. Ini bukan merampok rohani. Ya, itu bukan merampok rohani, dia minta upah tuh. Ya nih, 1 Korintus 9:11. 1 Korintus. Coba baca. Jemaat-jemaat lain Coba telah baca satu merampok pasal, dengan satu menerima ayat ini, tunjangan. Ya kamulah jelasin, masa saya yang harus baca? Kamulah, kan kamu Kristennya. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Nah, dia mengaku. Ya, saya kan kamu yang Kristen, kok saya yang kamu. Maksud saya begini, jangan Alkitab itu kan beda dengan Al-Qur'an. Mikana, kalau saya mau satu ayat, nggak boleh. Mikana, jangan ngikutin Paulus lah. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Kemuliaan Tuhan kenapa harus diakini? Ini pendusta, teman-teman. Nggak punya kronologi, nggak punya narasi. Kalau Al-Quran dia baru baca. Dia malu ke si Paulus merampok. Nah, sekarang kita bilang Yesus. Ya, kita lihat Yesus ya. Sekarang kita lihat nih. Tuhan kamu itu mengambil istri orang ya. Enggak. Kan saya tanya dulu, Yesus itu Bapa bukan? Benny, silakan dijawab Benny. Silakan jawab Benny. Silakan jawab Benny. Yesus itu Bapa bukan? Halo, Benny. Gini loh, kalian bukan Benny, berbobot. ya udah saya tanya sama kamu. Bapak itu Yesus bukan? Bapak Yesus bukan, Dek? Jawab, Dek. Bukan. Oh, bukan. Bapak bukan Yesus. Ya bukan, Dek. Oh, bukan. Teman-teman perhatikan ya. Bapak Ya, bukan gini. Yesus bukan Bapak kalau ya. mau belajar Bible nanti sama dokter teologi aja ya. Iya, Sama dokter berarti- teologi. sebentar. Aku kan kalian kan katanya ahli Al-Qur'an. Yesus boleh bukan dong saya Bapak. bertanya, boleh dong. Iya, nanti sebentar dulu Boleh dong lagi saya enak bertanya saya. Al-Quran, Teman-teman boleh. perhatikan ya. Bapak bukan Yesus. Dengar ya. Ini baik-baik. kok formal Muslim, tapi yang dijelaskan Bible gimana? Iya. Ini kan saya salah pakar, saya lebih pakar Bible daripada pendeta manapun. Saya bisa buktikan itu. Sekarang saya tanya sama kamu. Bapak itu bukan Yesus. Oh, kamu ngaku pakar, kamu baca Alkitab baru kemarin sore, kok ngaku pakar, jangan gimana ikutin sih? Paulus lah. Paulus Boleh berkata, nggak? kalau Satu karena aja. dustaku kemuliaan Boleh Tuhan semakin melimpah, Pertanyaan kenapa aku aja. dihakimi sebagai orang berdosa? Kenapa malu Mikana mengakui diri sendiri Mikana? Bahkan menyangkal diri sendiri ya Mikana ya. Mika, ketawamu ya, suaramu nggak bisa kau rubah Mika. Aku mau tes. Boleh nggak Aku mau tes ini ya. Beni, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Hukum Taurat ke-9 jangan bersaksi dusta. Kamu Mikana atau bukan? Bukan, saya bukan Mikana. Oke, boleh nggak aku? Suaranya bergetar. Getar suaranya. Udah buka cam. Kita mau lihat muka kamu, buka cam. Jangan, nanti saya tukang digeruduk, banyak tukang geruduk. Nggak boleh. Mikana, aku mau nunjukin ya. Bapak pernah ngambil bini orang, itu gimana ceritanya Mikana? Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Mikana, gimana Mikana? Duh, gini loh. Kamu mau mencari kesalahan Alkitab. Paulus kamu nggak merampok. Bukan. Katanya kalau jadi murid Yesus tidak mungkin jadi penjahat. Kenapa Paulus malah merampok, minta tunjangan uang deh? Karena kamu cari remis atau mencari kesalahan yang ada di Alkitab, padahal tidak ada kesalahan di situ. Alkitab itu sempurna, kudus, penuh dengan kebenaran. Mana ada? Loh, di kitab kamu itu ada dongeng loh Mika. Coba kamu lihat nih Mika Naya. Nih kamu lihat nih ada ajaran dongeng. Ada fabel. Ya, masa kamu nggak tahu? Boleh nggak? Ada fabel. Kamu bilang bertanya. Iya, Boleh nggak nanti aku kamu bertanya buat bertanya. satu aja? Boleh nanti. 1 Korintus Nanti pasal 10 nomor kapan? 4. Dari tadi nggak dikasih Ternyata, bertanya. ya sabar Mikana, suaramu jangan kayak gitu-gituin, orang tahu loh kau itu Mikana. Saya Benny loh, Benny. Kau tengok Mikana, kau tengok Mikana ya. Kau tengok Mikana. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng, ya sekali lagi ya, Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Ini Paulus kenapa mengajarkan dongeng?
padahal Mikana ya. Nih, padahal si Timotius mengatakan begini. Nih, kata Timotius gini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng. Tapi Paulus menggunakan dongeng. Tapi Timotius mengatakan tetapi jauhilah tahayul dan dongeng. Satu ayat Alkitab itu Mikono kenapa begitu? satu ayat nggak boleh. Mikono kamu ketawa. Ini beda. Bukan. Jangan nangis loh Mikana. Yang satu ayat doang. Dia sampai buka denomnya Udi. Dia langsung Udah boleh jadi segitiga berlobang. Jadi tertunggal. Oke, boleh nggak tanya? Boleh nggak? Boleh nggak tanya? Jadi ini sebelum ke pertanyaan Mikana ya, artinya Mikana ketika dia mengakui kamu hanya melakukan satu ayat aja, artinya dia mengakui ayat ini dongeng gitu loh. Meskipun hanya satu yang ditujukan Uni, berarti dia mengakui ayat ini dongeng. Kalau ayat lain belum tentu dongeng. Fix ya, dongeng ya. Takut dia ketemu sama aku sampai nyamar dia bang. Boleh nggak tanya? Boleh. Mikana ada Tritunggal sekarang ya. Boleh nggak tanya? Boleh nggak? Boleh Mika. Boleh nggak tanya? Aduh. Boleh Mikana. Oke, saya tanya ya. Boleh Mikana, tapi buka cam ya, harus buka cam loh yang bertanya sama saya. Buka cam ya, silakan. Karena kita mencurigai Mikana berubah jadi tertunggal, guys. Mikana mengikuti Agatha sekarang teman-teman ya, yang mengatakan bahwa Anissa 157. Anissa itu kan Yesus katanya diserupakan. Itu kenapa Allah ngutip ayat-ayat kafir? Itu kan perkataan orang kafir. Gimana tuh ya? Perkataan orang kafir di mana? Iya, Anissa 17 itu kan yang mengatakan bahwa Isa diserupakan. Nah, kita tahu abad pertengahan abad ketiga itu perkataan dari Basilides tentang Yesus diserupakan. Kenapa Allah mau di abad ke-7 mengutip perkataan Basilides dan menuliskannya dalam Al-Quran seolah-olah itu perkataan Allah? Oke, pertanyaan saya. Bisa nggak kamu Mikana membuktikan kepada saya bahwa Basilides itu kafir? Basilides itu bidat di pertengahan abad ketiga. Lalu Allah mau mengutip perkataan Basilides yang mencatat Yesus diserupakan. Bisa nggak kamu Mikana, suara kau ketawa itu malah membuktikan kalau kau Mikana, aku tahu persis. Jadi gini Mikana, oneness itu bidat, Tritunggal itu bidat menurut oneness. Jadi kalian itu saling membidatkan. Nah, coba saya minta Basilides Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.